Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita semua, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua memimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Pada hari ini, coba kalian tengok kanan kiri teman kalian, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah dan qashar. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan, ya, kalian lebih tahu apa itu sholat jamaah, apa itu sholat qashar. Selanjutnya agar kalian mengetahui ketentuan dari sholat jamaah qashar, sehingga mampu menyebutkan macam-macam sholat jamaah. Selanjutnya yaitu menyebutkan ketentuan tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Terakhir, nantinya kalian diharapkan bisa mempraktikkan sholat jamaah ataupun qashar. Pembelajaran kali ini sudah akan kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Mari kita saksikan pemaparan dari materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholat jamaah dan qashar. Apa itu sholat jamaah? Pengertian sholat jamaah. Secara bahasa, jamaah adalah artinya sholat yang dikumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam, ialah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena sebab-sebab tertentu. Sholat yang boleh dijamak yaitu dari 5 waktu sholat wajib yang boleh dijamak hanya sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Jenis sholat jamak. Sholat jamak ada 2 jenis. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu adalah mengumpulkan atau menyatukan sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, atau menyatukan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Selanjutnya ada jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan atau menyatukan sholat asar dengan zuhur yang dikerjakan pada waktu asar, atau menyatukan sholat isya dengan maghrib yang dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya hukum sholat jamak. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW biasa menjamak antara sholat zuhur dengan asar apabila beliau sedang dalam perjalanan dan menjamak maghrib atau isya. Syarat sah sholat jamaah. Apabila seseorang melakukan sholat jamaah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Apa saja? Syarat jamak takdim. Yang pertama adalah berniat ingin mengerjakan sholat jamak takdim. Selanjutnya sholat jamak takdim dikerjakan secara berurutan dan tidak diselingi apapun antara sholat yang pertama dan yang kedua. Lalu bagaimana dengan syarat sholat jamak takhir? Yang pertama yaitu berniat ingin melakukan sholat jamak takhir pada saat masuknya waktu sholat yang pertama. Ya. Selanjutnya sholat jamak takhir dikerjakan secara berurutan dan antara sholat yang pertama dan kedua tidak diselingi apapun. Lalu tata cara sholat jamaah. Sholat jamak takdim. Yang pertama, apabila yang dijamak sholat maghrib dan isya, caranya ialah mengerjakan sholat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya. Lalu apabila yang dijamak adalah sholat zuhur dan asar, caranya yaitu mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat asar. Niatnya bagaimana?
usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin majmu'an bil ngasri jama' takdimin lillahi ta'ala. Tata cara salat jamak bagaimana? Yang pertama, untuk salat jamak takhir. Nah, jika yang dijamak salat maghrib dan isya, caranya idealah mengerjakan salat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan salat isya. Begitu juga dengan salat zuhur dan asar. Caranya mengerjakan salat zuhur terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan dengan salat asar. Apa saja yang memperbolehkan dilakukan salat jamak? Yang pertama adalah bepergian. Apabila kalian sedang bepergian, maka boleh untuk melakukan salat jamak. Hujan, yang kedua ada hujan. Selanjutnya, apabila seseorang berada di suatu tempat, masjid atau mushola misal, turun hujan tepat sekali, maka boleh menjamak maghrib dan isya. Yang ketiga, karena sakit boleh manusia tidak melakukan sholat secara umumnya, yaitu boleh menjamak, mengqashar sholatnya, ya. Karena orang yang sakit diperbolehkan menjamak sholat. Karena bagi orang yang sakit, kesulitan untuk melakukan sholat itu lebih susah dibandingkan dalam keadaan sehat. Dan yang keempat, karena takut, ya, takut misal takut dalam definisi secara batin, yaitu apabila hati dan jiwa seseorang merasa terancam. Selanjutnya, apabila ada keperluan atau kepentingan mereka. Di kalangan masyarakat banyak terjadi bahwa mereka sangat sibuk karena kepentingan mereka, sehingga Imam Nawawi memperbolehkan untuk menjamak. Selanjutnya, sholat qashar. Sholat qashar ialah memendekkan atau meringkas. Maksudnya adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Selanjutnya, syarat sah salat qashar. Seseorang dinyatakan sah dalam mengqashar salatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adalah berniat ingin mengqashar salatnya. Yang kedua, salat yang diqashar meliputi salat yang diperbolehkan untuk diqashar. Yang ketiga, perjalanan yang ditempuh memenuhi syarat untuk mengqashar salat, yaitu perjalanan jauh apabila yang ditempuh dengan jalan kaki memerlukan waktu 2 hari. Selanjutnya, sebab diperbolehkannya qashar adalah yang pertama adalah perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan jauh tersebut bukan untuk yang maksiat. Selanjutnya, sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai, jadi langsung dikerjakan pada saat itu juga. Bagaimana tata cara sholat qashar? Pada prinsipnya sholat qashar merupakan sama dengan sholat biasa, hanya saja berbeda pada rakaatnya yang dijadikan menjadi 2 rakaat dan tidak ada tahiyat awal, ya. Niatnya bagaimana? Nah, itu usolli fardhu zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu hikmah sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita dapat mengerjakan sholat wajib dengan ringkas ketika bepergian jauh sesuai dengan ketentuan. Mengefisien waktu atau menghemat waktu, kita jadi tidak mempunyai tanggungan sholat dan mengikuti sunnah Rasul. Demikian penjelasan terkait sholat jamak dan qashar yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, setelah pemaparan video tersebut, Pak Guru ingin tanya, itu sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan dalam 1 waktu. Apa saja yang menjadi syarat-syarat sholat jamak? Niat melaksanakan sholat. Lalu dilakukan secara berurutan. Kemudian lalu bagaimana cara pelaksanaan sholat jamak? Nah, tata cara sholat jamak atau sholat qashar, ya. Sholat jamak yang pertama adalah iqamah sebagai tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Yang kedua, niat. Selanjutnya, melakukan sholat yang pertama terlebih dahulu, yang dijamak. Apakah itu jamak takdim ataupun jamak? Yang pertama adalah melakukan sholat yang pertama. Sholat yang pertama apa? Zuhur atau
iqomah lagi, lalu melakukan sholat yang kedua sampai dengan selesai. Setelah ini guru akan meminta kalian untuk berdiskusi membahas tentang apa itu sholat jamaah, ketentuan dan juga tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Silakan untuk kalian tuliskan rangkumannya. Setelah kalian mendiskusikan tentang sholat jamaah tersebut tadi dengan video, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan kelompok 1. Silakan. Oke. Selanjutnya selanjutnya kelompok Wah, silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada yang mau menanggapi tentang presentasi yang dilakukan tersebut? Oke, sedikit tambahan dari Bapak terkait materi atau beberapa permasalahan yang mungkin atau sering kita jumpai di dalam pelaksanaan sholat, baik itu sholat jamaah maupun sholat biasa. Ya, seperti pada saat kita melakukan ruku. Pada saat kita melakukan ruku, posisi tubuh itu kurang lurus. Itu juga merupakan masalah. Posisi badan kurang lurus. Lalu ada lagi permasalahan ketika kita melakukan sujud, ya, ataupun tidak, kita biasanya itu kurang tumakninah. Apa itu tumakninah? Anteng, ya, atau duduk diam sejenak minimal membaca subhanallah. Solusinya bagaimana? Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pada saat melakukan ruku, ya, bagaimana solusinya agar ruku yang kita lakukan itu benar ataupun sesuai dengan kaidah, maka kita harus melakukan posisi yang benar, yaitu punggung kita lurus. Ya, dalam posisi ruku, punggung kita lurus. Kalau diibaratkan ketika kita ruku, punggung kita dikasih bakso, dikasih mangkok bakso itu tidak tumpah. Ya, ya, untuk ruku posisi harus lurus. Ya, jangan condong karena masih ke atas. Solusi untuk ruku yang kurang lurus atau posisi ruku yang salah. Setelah kita membahas tentang materi sholat jamaah, Pak Guru ingin bertanya tentang apa itu sholat jamaah. Ya, dari yang perempuan, sholat jamaah apakah pengertian sholat jamaah? Sholat jamaah ada berapa? 2. Apa saja? Dan jamaah takbir. Ya. Sholat apakah yang boleh dijamaah? Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat maghrib dengan sholat isya, ya, itu sholat yang boleh dijamaah. Sebagai kesimpulan materi yang kita sampaikan pada hari ini, pengertian tentang sholat jamaah.
mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Macam-macam sholat jamak itu ada dua, jamak takdim dan juga jamak takdir. Sholat-sholat yang boleh dijamak yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Untuk sholat subuh tidak boleh atau tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Ya. Tata cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama iqamah, lalu niat, terus melaksanakan sholat yang pertama. Empat, iqamah lagi untuk mengerjakan sholat yang kedua. Meniatkan sholat yang kedua dan melakukan sholat yang kedua sampai dengan salam. Ya. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada materi ini. Nah, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.